Materi PPKN yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara menjadi lebih segar. Kemudian, memperoleh udara segar itu merupakan hak untuk kita semua ya. Sebelum kita mendapatkan hak, kita juga berkewajiban untuk merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Nah, setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak, yaitu mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar ya. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Pelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini yaitu tentang ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah yaitu padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Kemudian, tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Nah, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng ya. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan.
Materi SBDP hari ini yaitu tentang apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Berikut contoh apresiasi hasil karya kolase. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan dengan bunga-bunga kering. Materi bahasa Indonesia yaitu tentang pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan yang khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Dan yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban dari narasumber ya. Kemudian, praktek wawancara secara sederhana. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ingat kembali ya, materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya.